Ustadz, bagaimana kita menanggapi tentang isu yang terkait yang tersebarnya, yang dimana terputusnya dari nasab Sada Bani Alawiyah ini, yang dimana kita sebagai terputusnya nasab Bani Alawiyah ini, yang dimana kita sebagai pecinta kadang kita terasa sakit hati Ustadz terhadap ucapan itu. Bahkan ada ucapan para ulama yang membenarkan pernyataan tersebut ini. Bagaimana? Apa ulamanya benar? Ulama itu siapa? Sekelas siapa gitu? Lah kita nih kadang-kadang mengatakan ulama, misalnya mengatakan Imam Nawawi itu adalah keliru, yang benar itu begini, penemuan saya adalah begini, itu ulama? Ya enggak. Ahli nasab menyatakan nasabnya Ba'alawi itu tersambung, kemudian ada orang pakai serban menyatakan itu enggak tersambung, terbukti begini-begini, ulama? Ya malas. Paham ya? Itu bukan ulama, ulam filma. Ini bukan ulama, ada apa dilateni? Masa ulama? Udah jelas. Jadi kalau orang itu kalau ngomong itu dilihat siapa yang ngomong, apa omongannya, siapa yang diomongin. Anda bisa tahu itu. Ini ada orang di pasar, paham deh? Ada orang di pasar mengkritik profesor, paham ya? Paling omongannya ngelantur. Paham ya? Ini jangan minum obat ini profesor goblok, ini profesor keliru penelitiannya, yang benar itu ini apa ya, ini sandal ini makan ini benar ini. Mau percaya kita, wah ini hebat, ini berarti lebih hebat daripada profesor. Ya monggo aja kalau Anda mau ikuti gitu, udahlah nggak usah debat. Karena itu ya inilah, kalau sudah menghadapi fenomena begini Anda harus jadi cerdas. Sopo nggak kerungu belas sih, ndak ketok belas ini. Modelnya aja juga bukan model ulama kok, betulnya. Omongannya bukan begitu kok ulama. Nah karena itu udahlah, nggak usah ente bingung dan nggak usah dilihat ada apa kamu lihat kan bingung karena PTB. Paham ya? Nah, jadi nggak usah bingung ya. Jadi ini permasalahan. Jadi karena itu saya ini juga heran kok banyak orang tanya masalah ini. Loh kok aku takut bingung dengan omongannya orang begini ini buat apa begitu loh. Ya enggak usah direken. Jadi jangan kamu anggap orang yang tidak menjawab itu adalah kalah ilmu, enggak. Ya gara-gara ngelantur enggak tidak dilateni gitu loh. Enggak dilateni percuma nanti. Percuma ya, Anda lihat bagaimana nggak nunggu hatta kiainya sekarang dilama. Ini enggak Kiai Miftahul Akhyar itu orang alim, itu orang alim, itu orang tawadhu, itu orang baik. Itu Kiai Miftahul Akhyar itu orang alim, itu orang alim, itu orang tawadhu, itu orang baik. Itu kalau saya sih tidak bela sana, tidak boleh. Cuma kalau ketemu Habib sudah Habib. Yang penting panjenengan takwa Allah, pasti tidak akan berubah. Orang takzim, cinta pada habaib, kan nilai takwanya sebetulnya yang bukan Habibnya. Nilai takwa, ya Habib ada nilai, tapi takwanya ini yang menentukan. Bagi kelompok yang ini, ya kalau tujuannya adalah penggalian ilmiah ya, untuk menggali ya, karena ini dalam tataran ilmiah mencari nasa, akhirnya buka kitab-kitab yang lama-lama ya kan pasti ketemu kalau ilmiah. Tapi syaratnya jangan ada caci maki, jangan ada menjatuhkan. Bagus kalau nemu ini kok nasabnya menurut saya putus, datanglah ke dibuat mudzakarah di situ. Gimana ini anak? Terus disaring mencari, ketemu nanti. Kalau urusan ilmiah ketemu. Kalau urusan ilmiah akan membangkitkan anak-anak yang cerdas-cerdas itu terbangun ya, tergugah untuk mulai ingat pada dulu waktu ngaji, bahkan buka-buka. Bisa melahirkan
anak-anak cerdas atau memunculkan mereka yang selama ini tidur bisa muncul, tapi tetap dalam koridor husnudzon, koridor yang penuh dengan ketawadhuan, bukan lalu istilahnya itu ya ngungkit-ngungkit sejarah, ngungkit-ngungkit mbahnya dulu, ngungkit. Ini sudah bagus tuhnya di Indonesia. Dan habaib itu mulia memang ada di Indonesia, bukan berarti di luar Indonesia tidak mulia. Orang kalau sudah dengar Habib itu buh alim, buh enggak, pokoknya Habib. Apalagi serbannya 7 tumpuan. Wah, sudah apapun akan diberikan. Dulu sering saya itu didatangi orang yang suka-suka ngaku Habib. Saya marahi. Karena ini orang ini hanya ngendel-ngendel bukan karena. Tapi kalau ada Habib yang baik, ya saya muliakan. Sama saja dengan yang lain. Gus kan sama dengan Gus, siapa gelar-gelar yang di luar Jawa ini atau di Jawa Barat banyak gelar-gelar yang begitu, semua nilai akhlak dan prakteknya. Jadi kalau menurut saya lebih baik sudahlah diduduk bersama, ya. Kalau belum ketemu, ya cari sampai ketemu, pasti ketemu. Kalau itu dasarnya ilmiah, pasti nanti ketemu. Tidak ada nama Ubaidillah di abad itu yang ditulis oleh ulama. Kenapa kita bisa mengatakan dia ahistoris? Karena di dalam sumber-sumber Ba'lawi dikatakan bahwa Ubaidillah ini ulama besar, seorang mujtahid mutlak, seorang ulama yang dikenal dan banyak muridnya. Tapi ketika kita konfirmasi di dalam kitab-kitab yang ada di masa hidup Ubaidillah, di mana ia dikatakan wafat 383 Hijriah, tidak ada satu kitab sejarah pun yang mengutip namanya, yang menyebut namanya. Di dalam kitab-kitab fikih, kalau dia mujtahid mutlak, tidak ada satu kitab fikih pun yang mengutip pendapatnya. Tidak ada satu lembar pun fatwa-fatwanya. Tidak ada berita tentangnya yang ada di kitab-kitab, baik disebutkan dia seorang mujtahid ataukah bukan, dengan sebuah nama Ubaidillah bin Ahmad. Tidak ada sama sekali. Sampai dia ditemukan atau dimunculkan oleh seorang yang bernama Ali bin Abu Bakar As-Sakran di abad ke-9 Hijriah, 895 Hijriah. Disitulah dia mengkreasi, bukan hanya memunculkan namanya sebagai silsilah keturunannya ke atas, tapi juga Ali As-Sakran telah berhasil membuat sosok Ubaidillah ini yang fiktif itu sebagai sosok yang menyejarah dengan kesejarahan yang diglorifikasi sedemikian rupa, sehingga hari ini pun ulama-ulama kita memanggilnya Al-Imam Ubaidillah. Al-Imam Ubaidillah, imam yang tanpa ada kesejarahan pada masanya yang bisa diverifikasi dalam kitab-kitab yang semasa. Sedangkan ulama-ulama saat itu 383 Hijriah itu sudah banyak menulis kitab. Imam Syafi'i itu lahir 150 Hijriah, wafat 204 Hijriah dengan kitabnya yang banyak. Ibnu Ishaq itu lahir 80 Hijriah. Kemudian dia menulis kitab sejarah. Kemudian ulama-ulama lain, Abu Hanifah, bahkan wafatnya Abu Hanifah saja 150 Hijriah. Jadi pada saat itu seharusnya kalau memang dia seorang ulama, namanya sudah masuk di dalam reportase para ulama, baik ulama sejarah tentang sosoknya maupun ulama-ulama ilmu pengetahuan, fikih, teologi dan lain sebagainya di dalam pendapat-pendapatnya, kalau memang dia sebagai seorang ulama. Tetapi sayang, hal itu tidak bisa kita temukan. Hada yadullu
ala anna hadda syakhsa sahsun muzayyabun sahsun ma'dumun. Sebelum saya lanjutkan, saya ingin mengomentari sedikit tentang apa yang disampaikan oleh Kiai Imad tadi, bahwa yang dijelaskan oleh Kiai Imad itu adalah soal histori, ya, soal sejarah, bahwa kalau memang Ba'alawi mengklaim sebagaimana yang sering kita dengar, misalnya leluhur Ba'alawi mulai dari Faqih Muqaddam hingga ke atas semua adalah mujtahid mutlak, itu memang benar apa yang dikatakan Kiai Imad, bahwa secara histori Habib Ubaidillah memang tidak terdapat dalam kitab-kitab sejarah, ya. Sehingga kalau beliau bilang bahwa Habib Ubaidillah bukan tokoh historis, betul, artinya itu tidak berlebihan. Bahkan bukan Kiai Imad saja yang mengatakan begitu. Jauh sebelum beliau ada Habib Abdurrahman bin Ubaidillah Saqaf, beliau mufti Hadramaut. Beliau mengkritisi pernyataan-pernyataan yang beredar di kalangan Ba'alawi bahwa leluhur Ba'alawi semuanya adalah mujtahid mutlak, di mana kata beliau, beliau tidak menemukan data itu. Tidak menemukan data bahwa semua leluhur Ba'alawi mulai dari Faqih Muqaddam hingga ke atas itu adalah mujtahid mutlak. Bahkan kata beliau hanya ulama biasa saja. Artinya untuk gelar imam saja dianggap tidak memenuhi syarat lah. Karena tidak-tidaknya kalau udah dikenal imam kan ketahuan siapa saja muridnya gitu kan. Itu maksud beliau. Artinya bahwa Ubaidillah itu adalah tokoh, bukan tokoh historis, itu betul. Karena memang tidak ada kitab-kitab tarajim atau tabaqat yang menyebutkan nama beliau, bahkan apalagi menyebutkan kiprah beliau di dunia keilmuan. Karena Pak Yusuf, di dunia Islam itu di setiap zaman para ulama selalu menulis nama ulama di zaman mereka. Minimal menyebutlah bahwa ada nama fulan terkenal alim misalkan. Bahkan banyak yang ada menyebutkan biografi lebih lengkap. Dan betul kata Kiai Imad bahwa nama Ubaidillah tidak ada dalam kitab-kitab sejarah, termasuk kitab nasab. Mohon maaf, biar ini semuanya jelas. Karena begini, saya punya kawan banyak di sana gitu, termasuk alumni Beringin Agung gitu. Ada juga orang sini yang mungkin di sana, alah corok bahasane Jawa iku, Kiai Imad iku telek, gak gotak nahu sorop kae gitu. Mohon maaf ini ya. Saya mendekat ngono kan gen piye ya, gen pelong gitu loh. Kanca-kanca sing nembane gen ngrungokno, mungkin dia penasaran kan. Sebenarnya Kiai Imad ini cara mondok ning endi dhisik gitu. Biar jelas, karena nanti kan lama-lama terkuak. Soalnya ning kono iki nduk bantai tanggone dhewe, remuk to. Sama seperti saya dulu. Alah walau yai kok goblok, gak iso ngopo-ngopo gawe pondok gitu. Gak tahu mondok. Lah ketika teman-teman saya mondok di Beringin Agung datang ke sini, mlongo sing ngelokne ngono. Lah ini tolong, Kiai Imad dulu mondok di mana? Nanti kan lama-lama tahu biar jelas gitu. Ya. Kalau apakah saya bisa nahu sorab? Lihat saja buku-buku saya bahasa Arab di Maktabah An-Nur. Ada 22 kitab saya di Maktabah An-Nur. Itu ada di Emirat Arab. Saya mengarang kitab tentang nahu sorab. Nahu itu kitab Amil, Syarah Alfiyah. Alfiyah itu yang diaji di Jawa Timur sebagai kitab nahu paling tinggi. Saya sudah sarahin. Dan sarahnya bisa di-download di maktabahanur.com, di arsip ORG, dan bisa beli dan bisa diteliti mana yang salah. Itu dalam kitab nahu. Dalam usul fikih saya ngarang Talkhisul Husul dalam usul fikih. Dalam kitab Qawaid al-Fiqhiyah saya mengarang Al-Jalaliyah fil Qawaid al-Fiqhiyah. Dalam kitab Balaghah saya mengarang Syarhul Maimun fi Syarhi Al-Jauharil Maknun. Kitab Jauharil Maknun adalah kitab yang sangat populer di dunia pesantren sebagai cara santri memahami ilmu ma'ani, ilmu bayan, dan ilmu badi'. Dan saya sudah syarahi kitab itu. Silahkan melihat kitab saya, dan itu dijual bebas dari penerbit mulai Kediri, Jakarta, Pasuruan, Jogja, semuanya itu ada di Sofi, dan kitabnya itu bisa diteliti. Dari situ akan dilihat seorang apakah dia bisa ilmu nahu atau ilmu sorof.
atau ilmu balaghah atau ilmu fiqih. Nihayatuz Zen, kitab Syekh Nawawi, sudah saya syarahi dalam kitab Al-Muktafi, dan kitabnya bisa di-download siapa saja di internet. Lihat saja syarah Nihayatuz Zen Imaduddin Usman Al-Bantani karya Syekh Nawawi, itu sudah saya syarahi. Nama kitabnya Al-Muktafi fi Syarhi Nihayatiz Zaini li Syekh Nawawi At-Tanara Al-Bantani. Oke. Kalau mondoknya, mondok saya pertama saya mondok di Pondok Pesantren Ashabul Maimanah, pimpinan Syekh Muhammad Sanwani. Dia pengarang kitab. Kitabnya banyak, di antaranya kitab Babe Nenem. Babe Nenem ini adalah nado maksud bahasa Jawa. Beliau banyak sekali ngarang kitab, tapi banyaknya bahasa Jawa. Kemudian yang kedua saya mondok di Syekh Sanja bin Kasmin, Pondok Pesantren Riyadul Alfiyah di Pandeglang. Itu satu angkatan banyak ya, itu banyak yang kenal saya. Kemudian saya mondok lagi di Syekh Tubagus Asuri bin Tahir di Pondok Pesantren At-Tahiriyah. Kalau Syekh Sanja itu khusus kitab Alfiyah saja. Kalau Syekh Asuri bin Tahir itu seluruh kitab. Di beliau inilah murid dari Syekh Alwi Al-Maliki. Masya Allah. Beliau Syekh Asuri Tahir ini selain berguru kepada Syekh Alwi Al-Maliki, juga berguru kepada Syekh Hasan Al-Masyaf, Syekh Yasin Al-Badan, Syekh Abdul Qadir Al-Mandaili, dan kitab-kitab yang lain itu di Taif. Kemudian saya mondok lagi kepada Syekh Mufti bin Asnawi, pengarang kitab Amsilatul I'rab. Itu bisa semua nama-nama yang saya sebutkan itu semuanya ada di internet ya. Jadi bisa dicari itu Syekh Asuri bin Tahir siapa, Syekh Sanja bin Kasmin itu siapa. Kemudian saya mengaji di Syekh Muhammad Amin, Syekh Dimyati bin Muhammad Amin Al-Bandani. Tapi saya tidak mukim. Saya hanya ngaji dari pesantren mukim saya malam Selasa dan malam Jumat. Mengaji kitab Ukhudul Juman pada Buya Dimyati. Buya Dimyati itu seorang sufi yang tidak pernah bicara tasawuf. Dia ngajinya kitab alat, ngajinya kitab tafsir, ngajinya kitab fikih. Itulah sufi yang asli. Orang sufi bukan ngomongin tasawuf halu-halu begini-begini kepada orang seakan-akan dia sudah sampai pada derajat tertentu. Seorang sufi asli itu, tasawuf itu adalah fil a'mal, dalam bagaimana dia membawa tasawuf dalam akhlak, dalam tingkah laku, dalam kehidupan, bukan untuk dibicarakan. Kemudian saya mondok lagi pada ilmu tauhid pada Syekh Obai Hasan Basri di Karawang. Saya mondok kitab-kitab alat di pesantren Warudoyong di Sukabumi. Saya juga mesantren di banyak pesantren pasaran sampai Kaliwungu, Tafsir Jalalain dan kitab As-Sirul Jalil, kitab Hasbunallah puasa kilatan itu ya? Kilatan. Insyaallah. Dan kalau kilatan-kilatan itu kan ya hanya 10 hari, 15 hari menamatkan satu kitab. Dan saya juga pernah ke Mesir untuk ijazah kitab-kitab kepada Musnidud Dunya Yauma'id, yaitu Syekh Ibrahim bin Abdul Ba'is Al-Qattani di Askandaria. Saya mendapatkan seluruh ijazah kitab-kitab hadis dari mulai kitab Sahih Bukhari, Kutubus Sittah, kitab-kitab Masanid, kemudian kitab-kitab Ma'ajim, kitab-kitab Mu'jam, kemudian kitab-kitab Musannafat, cara menulis dengan musannaf seperti Musannaf Ibnu Abdul Razak dan lain sebagainya. Nah, ini tidak pernah saya ungkapkan karena bagi santri itu sebenarnya ini adalah ta'ajjub.